Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Lucianesti dengan NIM 2005325 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek kelompok yang telah diberikan dan pemahaman saya mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek kelompok. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Dara Lucianesti. Yang kedua dengan Evira. Dan yang ketiga adalah Beli Suryani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proyek kelompok 3 yang membahas mengenai pengaruh persentase penduduk miskin dan pendapatan per kapita terhadap angka partisipasi sekolah di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2010 sampai pada tahun 2020. Latar belakang penelit tugas kelompok ini yaitu setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Salah satu faktor utama dalam pembangunan harus adanya sumber daya manusia atau SDM. Untuk mendapatkan SDM yang bermutu dan berkualitas, maka diperlukan pendidikan yang berkualitas juga. Pendidikan adalah sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Selain itu, pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang dan membutuhkan proses yang cukup lama serta biaya yang sangat besar dalam masa pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Septiana, pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pendidikan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah. Cakupan pendidikan dalam lingkup ini cukup luas. Usia pendidikan terdiri dari yang pertama usia 6 sampai 12 tahun menggenggam pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, usia 13 sampai 15 tahun mengenyam pendidikan sekolah menengah. Yang ketiga, usia 16 sampai 18 tahun dalam pendidikan menengah atas, dan yang keempat usia 19 sampai 24 dalam pendidikan perguruan tinggi. Karena
Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu faktor untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan. Maka saya dan rekan-rekan saya berniat untuk mengangkat judul pengaruh persentase penduduk miskin dan pendapatan per kapita terhadap angka partisipasi sekolah. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk miskin terhadap angka partisipasi sekolah di Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar PDRB per kapita terhadap angka partisipasi sekolah di Sumatera Barat. Angka partisipasi dalam pendidikan adalah gambaran sejauh mana tingkat penyerapan pendidikan formal dalam pengelompokan usia pada angka partisipasi sekolah Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan 4 rentang usia. Yang pertama yaitu usia 7 sampai 12 tahun untuk sekolah dasar. Yang kedua, usia 13 sampai 15 tahun untuk sekolah menengah pertama. Yang ketiga adalah usia 16 sampai 18 tahun untuk sekolah menengah ke atas. Dan yang keempat, usia 19 sampai 24 tahun untuk perguruan tinggi. Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan atau non-makanan, karena ini bersifat mendasar. BPS menghitung persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan menggunakan indikator Head Count Index atau HCI. Garis kemiskinan merupakan besarnya uang yang digunakan untuk per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Penelitian ini menggunakan satuan persen dalam persentase penduduk miskin. Hubungan persentase penduduk miskin terhadap angka partisipasi sekolah. Persentase penduduk miskin menggambarkan kondisi sosial ekonomi di mana semakin banyak orang miskin, maka angka partisipasi sekolah akan menurun. Karena masyarakat miskin memiliki sumber daya yang lebih rendah untuk menempuh jenjang pendidikan. Pendapatan per kapita masyarakat merupakan PDRB per kapita real tiap provinsi di Indonesia berdasarkan harga Kinstan tahun 2000. Variabel ini menggunakan satuan rupiah. Hubungan pendapatan per kapita terhadap angka partisipasi sekolah. Pendapatan per kapita menggambarkan kondisi ekonomi individu di mana semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka angka partisipasi sekolah akan meningkat sebab masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bidang pendidikan dalam pemenuhan partisipasi sekolah. Hasil analisis data yaitu berdasarkan tabel bahwa nilai terhitung variabel persentase penduduk miskin lebih kecil dari tabel, yaitu minus 3,01
lebih kecil dari 2,28 dan nilai signifikasinya adalah 0,014 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,025, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin secara parsial memiliki pengaruh dan signifikansi terhadap angka partisipasi sekolah di Sumatera Barat. Nilai terhitung variabel pendapatan per kapita lebih kecil dari T-tabel, di mana nilai terhitungnya yaitu 0,956 lebih kecil dari T-tabel 2,228 dan nilai signifikansi 0,364 yang lebih besar dari tarif signifikansi 0,025, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita secara parsial memiliki pengaruh dan signifikansi terhadap angka partisipasi sekolah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terhadap materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang berpedoman pada silabus. Pada silabus metodologi penelitian telah dipaparkan pada pertemuan pertama membahas tentang rancangan mata kuliah. Pada pertemuan kedua membahas tentang konsep-konsep dasar penelitian, mulai dari konsep, konstruk, variabel, masalah, dan hipotesis, serta dibahas juga mengenai metode ilmiah dan penelitian, langkah-langkah penelitian, hakikat, sumber, dan bagaimana merumuskan masalah. Pertemuan ketiga membahas tentang kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis, serta jenis-jenis dalam penelitian. Pertemuan keempat membahas tentang populasi dan sampel, menentukan besarnya sampel, menentukan cara penarikan sampel. Pertemuan kelima membahas tentang pengembangan instrumen tes dan non-tes. Pertemuan keenam membahas tentang pengumpulan dan analisis data korelasi, regresi, G-kuadrat, dan ANOVA. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar penelitian. Menurut saya, penelitian adalah usaha untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah yang diajukan dalam topik penelitian, serta mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ketika melakukan penelitian, perlu mengetahui apa, what is, untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena yang diamati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu konsep. Menurut saya, konsep dalam penelitian berupa definisi atau karakteristik yang dihubungkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu, atau pendapat pribadi mengenai fakta yang ada di dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu konstruk. Menurut saya, konstruk merupakan konsep yang dapat diukur dan diamati. Dengan kata lain, mengubah konsep yang abstrak menjadi konstruk yang dapat diukur. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu proposisi. Menurut saya, proposisi dalam penelitian berupa pernyataan yang berkaitan dengan hubungan
antara konsep-konsep yang ada dan dapat dinilai benar atau salahnya. Selanjutnya saya akan membahas apa itu variabel. Menurut saya, variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Variabel juga dapat didefinisikan sebagai setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel dalam penelitian ada dua, yaitu yang pertama, variabel dependen, merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan, atau disebut sebagai variabel Y, atau juga disebut sebagai fokus masalah. Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen dan variabel independen disebut juga sebagai variabel X. Selanjutnya saya akan membahas apa itu masalah. Apa itu masalah? Berdasarkan penjelasan dari Bapak Yu Henry selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian ini, masalah adalah variabel di mana variabelnya berisikan fokus penelitian. Sesuatu bisa dikatakan masalah jika suatu keadaan atau persoalan terus bergerak ke bawah. Jika dalam grafik atau keadaan yang ada berada di bawah rata-rata yang seharusnya. Yang kedua, keadaan bisa dikatakan masalah apabila keadaan tersebut berada di bawah target yang seharusnya. Yang ketiga, selanjutnya, sesuatu bisa dikatakan masalah jika sesuatu tersebut berbeda dengan teori-teori yang ada. Maka kesimpulannya, jika sudah memenuhi tiga hal di atas, maka suatu keadaan atau persoalan tersebut bisa dikatakan sebagai masalah atau bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Namun, masalah tersebut juga harus didukung oleh adanya data sekunder yang aktual dan benar-benar ada, bukan direkayasa. Ini disebut sebagai problem statement atau pernyataan masalah. Karena data akan menjadi salah satu elemen penting dalam penelitian. Karena jika ada masalah namun tidak ada data yang mendukungnya, maka hasilnya akan nihil dan sia-sia. Peneliti juga menemukan masalah berdasarkan sumber-sumber permasalahan penelitian. Sumber-sumber permasalahan penelitian dapat ditemukan melalui antara lain, yang pertama, diri pribadi alias diri sendiri. Menurut saya, diri sendiri merupakan sumber untuk menemukan masalah yang lebih original atau sesuai fakta ketimbang dari sumber lainnya. Karena diri kitalah yang mengalami sebuah peristiwa atau penasaran terhadap suatu hal yang membuat kita semakin ingin tahu terhadap sesuatu tersebut. Serta masalah juga bisa ditemukan dalam diri sendiri melalui pengalaman pribadi atau kita sering membaca sebuah majalah atau jurnal. Yang kedua, perpustakaan. Sumber masalah untuk penelitian juga dapat
ditemukan dari perpustakaan, karena di dalam perpustakaan terdapat kumpulan tulisan-tulisan, baik itu berupa jurnal, penelitian sebelumnya, serta buku-buku dari berbagai disiplin ilmu, serta dengan membaca jurnal dan buku-buku di perpustakaan dapat diperoleh dengan mudah permasalahan atau pertanyaan penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu si peneliti. Yang ketiga, tokoh ilmuwan, sponsor, atau konsultan. Masalah untuk penelitian juga dapat ditemukan pada pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat para tokoh, ilmuwan, atau konsultan. Karena pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat para tokoh, ilmuwan, atau konsultan pada umumnya menarik untuk diamati, serta menarik perhatian banyak orang, terutama tokoh, ilmuwan senior, sponsor, dan konsultan yang dipandang telah memiliki otoritas wibawa akademik dalam disiplin ilmunya masing-masing. Untuk menentukan masalah yang akan diteliti, pertimbangan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti harus menemukan masalah penelitian yang memadai untuk diteliti. Ciri-ciri masalah penelitian yang memadai untuk diteliti sebagai berikut. Yang pertama, masalah tersebut harus mencerminkan kebutuhan yang dirasakan, cukup penting dan menarik, terutama bagi si peneliti, karena tidak semua masalah yang menarik penting untuk diteliti. Yang kedua, peneliti mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang yang menjadi masalah penelitian, karena dengan adanya keahlian dan pengetahuan yang luas di bidang yang akan diteliti, maka dapat diharapkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat serta dapat diungkapkan secara tuntas. Yang ketiga, masalah tidak boleh bersifat hipotesis. Ini berarti bahwa masalah yang akan diteliti bukanlah masalah yang dibuat-buat sehingga menjadi masalah. Yang aktual adalah masalah yang didukung dengan fakta-fakta atau nyata. Yang keempat, masalah hendaknya mengarah pada hipotesis yang dapat diuji. Maka maksudnya adalah bahwa masalah yang hendak dibahas harus dapat diberikan jawaban sementaranya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang ada atau hasil kajian sebelumnya. Yang kelima, harus relevan dengan topik penelitian atau judul penelitian, latar belakang, fakta yang ada, serta dapat dikerjakan atau diteliti. Dapat diteliti maksudnya tersedia datanya, ada alat analisisnya, dan ada teori yang mendukungnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu hipotesis. Menurut saya, hipotesis adalah dugaan sementara atas penyelesaian masalah. Hipotesis didapatkan dari teori. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode ilmiah dan penelitian. Menurut saya, metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Suatu pengetahuan dikatakan ilmiah jika sesuatu tersebut bersistem, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum alias universal. Sedangkan metode penelitian menurut saya adalah cara atau teknik untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, menarik kesimpulan.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sumber-sumber masalah. Sumber masalah dapat kita peroleh dari yang pertama, bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan penelitian atau skripsi terdahulu. Yang kedua, dengan mengikuti seminar, diskusi, atau pertemuan ilmiah. Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas. Yang keempat, pengamatan sepintas. Yang kelima, pengalaman pribadi. Yang keenam, perasaan intuitif atau perasaan merenungkan dan mempertimbangkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana rumusan masalah. Menurut saya, masalah terlebih dahulu diidentifikasi dan dipilih atau dibatasi. Setelah itu, masalah dirumuskan dalam kalimat tanya yang padat dan jelas, memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pemahaman saya terhadap materi pertemuan ketiga mengenai kerangka berpikir dan perumusan hipotesis. Kerangka berpikir berarti menduduk perkarakan masalah dalam kerangka teoritis. Untuk menyusun kerangka berpikir, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, cari teori-teori, konsep-konsep yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut berasal dari acuan umum, yaitu dari perpustakaan, seperti buku teks, ensiklopedia, dan laporan penelitian sebelumnya. Yang kedua, dari teori-teori dan konsep-konsep tersebut, lakukan perincian analisa melalui penalaran deduktif sehingga dihasilkan jawaban yang paling mungkin terhadap masalah. Jawaban inilah yang dijadikan hipotesis penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perumusan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya harus diuji. Hipotesis dirangkum atau diturunkan dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Ada dua jenis hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis yang menunjukkan pemaknaan suatu konsep dan suatu teori. Yang kedua, hipotesis verifikatif, yaitu hipotesis yang menghubungkan dua variabel atau lebih untuk diuji. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pemahaman saya terhadap materi pertemuan keempat mengenai populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Cara menentukan besarnya sampel dalam penelitian ada beberapa jenis, tergantung data yang digunakan oleh peneliti. Jika peneliti menggunakan data numerik atau angka, maka besar sampel tunggal untuk perkiraan rata, yaitu simpangan baku rata dalam populasi S yang ditetapkan berdasarkan pustaka. Tingkat ketetapan absolut yang diinginkan oleh peneliti. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti. Rumus yang digunakan adalah N sama dengan Z up S per D water. Contohnya,
Seorang peneliti ingin mengetahui rata tekanan darah diastolik remaja normal di daerah A. Menurut pustaka, rata tekanan darah diastolik adalah 80 mmHg dan simpangan baku 10 mmHg. Tingkat kepercayaan yang dipilih adalah 95%. Dengan ketepatan absolut dapat diterima adalah 2 mmHg. Berapakah besar sampel yang diperlukan? Maka besar sampel yang diperlukan adalah 1,96 dikali 10 per 2 kuadrat. Hasilnya adalah 97. Berarti besar sampelnya adalah 97. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara penarikan sampel. Ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu yang pertama, non-probability sampling, merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang, biasanya tergantung pada kebijakan dan pengalaman serta subjektivitas dari si peneliti. Yang kedua, probability sampling merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang memperhatikan kaidah-kaidah peluang sehingga bias dan sampling error pengambilan sampel ini dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih. Ada beberapa macam probability sampling, antara lain: yang pertama, sampel acak sederhana, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak serta berasal dari anggota populasi yang ada. Meskipun diambil secara acak, tetapi setiap anggota populasi tersebut memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, sistematika sampling, yaitu suatu metode untuk mengambil sampel secara satu persatu berdasarkan suatu kerangka sampel dengan menggunakan suatu interval atau jarak tertentu secara teratur pada kerangka sampel tersebut. Yang ketiga, stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan terlebih dahulu membuat populasi menjadi beberapa subpopulasi atau lapisan strata, dan kemudian mengambil sampel dari setiap subpopulasi tersebut. Yang ketiga, cluster sampling, yaitu suatu jenis teknik sampling di mana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah yang disebut sebagai cluster. Untuk materi pada pertemuan ke-6, yaitu pengembangan instrumen tes dan non-tes, saya masih belum paham dan kurang mengerti. Selanjutnya pada materi pertemuan ke-7, yaitu pengumpulan dan analisis data. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Cara tersebut antara lain adalah: yang pertama, registrasi atau catatan administrasi. Registrasi adalah pencatatan secara individu yang dilaksanakan oleh setiap institusi. Misalnya adalah pencatatan penduduk di desa atau kelurahan yang meliputi pencatatan kematian, kelahiran, dan sebagainya. Apabila pencatatan ini dilakukan dengan baik dan teratur, maka akan dapat dijadikan sebagai sumber data statistik yang cukup baik. Yang kedua, sensus. Sensus adalah
pencacahan lengkap terhadap seluruh unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Misalnya adalah sensus penduduk, sensus pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, survei. Survei adalah pencacahan yang dilakukan hanya pada sebagian dari unit populasi yang menjadi objek pengamatan pada suatu wilayah. Yang keempat, eksperimen atau percobaan. Eksperimen adalah pengumpulan data melalui unit-unit yang telah dilakukan secara spesifik untuk tujuan khusus. Biasanya, eksperimen dilakukan di laboratorium di mana setiap unit diberikan perlakuan yang berbeda, kemudian diamati pengaruh dari perlakuan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Tujuan utama dari teknik analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah terkumpul. Ada dua jenis teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis data kuantitatif, merupakan pengolahan data di mana datanya merupakan data numerik. Teknik ini akan berfokus pada kuantititasnya dan tidak membutuhkan penjelasan dari setiap jawaban pendek yang diberikan oleh responden. Biasanya untuk melakukan analisis data kuantitatif ini, datanya akan diuji dengan aplikasi SPSS. Yang kedua, teknik analisis data kualitatif merupakan teknik pengolahan data di mana datanya berbentuk non-numerik serta terfokus pada kualitasnya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus data. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait proyek kelompok dan pemahaman saya terhadap materi pertemuan 1-7. Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.